Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mai Satriani NPM 1810103047 ingin mempresentasikan review artikel dengan judul Human Resource Management Research and Practice in Asia, Past, Present, and Future oleh Fang Li Cook, Randall Schuler, and Arup Pharma. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Kemunculan Asia yang berkelanjutan sebagai benua yang sangat penting di masa mendatang telah memperbaharui minat dalam memahami teori dan praktik di wilayah ini. Kemudian, penulis merancang untuk menjelaskan masalah manajemen sumber daya manusia atau SDM di wilayah ini untuk membantu memadu penelitian masa depan di wilayah ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu menyediakan satu sumber artikel pilihan yang merangkum apa yang diketahui tentang kerja 25 tahun sebelumnya dalam penelitian dan praktik Human Resource Management di Asia. Yang kedua yaitu mengusulkan tema penelitian dan praktik yang dapat dipertimbangkan oleh para sarjana dalam penelitian dan praktik Human Resource Management di Asia di masa mendatang. Metodologi penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pertama-tama, penulis menganalisis pertumbuhan beasiswa Human Resource Management di Asia dengan memeriksa penelitian yang diterbitkan selama 25 tahun terakhir. Kemudian menjelaskan asal-usul terbitan khusus ini dan merangkum tema-tema utama yang muncul dari artikel-artikel ulasan dalam terbitan tersebut, termasuk kontrak psikologis, antarmuka kehidupan kerja, tanggung jawab sosial perusahaan, perusahaan multinasional dan anak perusahaannya, tantangan manajemen bakat global, konvergensi, divergensi, sosialisme negara ke sosialisme pasca negara, dan memasukkan konteks. Kemudian hasil penelitian, ada beberapa tema penting yang telah dan menjadi fokus penelitian dan praktik Human Resource Management di Asia. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa komitmen dan kepemimpinan telah menjadi salah satu tema paling populer selama 25 tahun terakhir. Misalnya, pencarian cepat pada judul artikel menunjukkan bahwa dalam konteks Korea ada lebih 70 artikel tentang kepemimpinan dan lebih dari 60 artikel tentang komitmen dibanding dengan 20 atau lebih artikel tentang imbalan finansial, gaji, kompensasi, dan tunjangan. Demikian pula dalam konteks Cina ada lebih dari 300 artikel tentang kepemimpinan, hampir 100 artikel tentang komitmen, dan 70 artikel tentang imbalan finansial. Kemudian saat ini dengan dunia yang sedang mengalami pandemi besar, pergolakan keuangan dan ekonomi, dan ketidakpastian yang luar biasa, negara-negara Asia sedang mengalami tantangan besar di bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Akibatnya banyak negara Asia berada di garis depan perkembangan kesehatan, teknologi, ekonomi, iklim, lingkungan, manajemen rantai pasokan, dan strategi dan struktur bisnis dan globalisasi. Pada saat yang sama, intensifikasi kerja telah menyebar luas di negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Cina, dan Korea. Faktanya, kematian terkait pekerjaan dan bunuh diri, masalah utama yang telah dihadapi Jepang sejak lama, telah menyebabkan pengenalan hukum pada tahun 2018 untuk membatasi lembur dan revisi besar Undang-Undang Standar Tenaga Kerja yang mulai berlaku pada tahun 2019. Kesimpulan, topik kritis dan tema penelitian masa depan yang muncul termasuk suara karyawan, keragaman dan inklusi, kesejahteraan dan ketahanan karyawan, mempersiapkan dan menanggapi krisis dan manajemen sumber daya manusia. Penulis menyimpulkan dengan menawarkan perspektif teoritis dan menyoroti perkembangan terkini yang mungkin berdampak pada praktik di masa depan dan harus ditangani oleh para sarjana. Kemudian untuk daftar pustaka dapat dilihat pada slide PPT, di mana penulis menggunakan beberapa referensi literatur dalam menulis artikel tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.